Jauh sebelumnya, 500 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2500 tahun yang lalu, Plato, seorang pemikir, seorang filsuf, seorang polimath, itu mendirikan semacam perguruan tinggi untuk yang pertama kali yang namanya akademia. Jadi perjalanan sebuah ijazah, perjalanan sebuah gelar yang diperoleh oleh seseorang itu bukan hanya sekedar sebagai tanda bahwa dia pernah sekolah, atau dia pernah kuliah, atau dia pernah berada di perguruan tinggi sebagai bagian dari sivitas akademika suatu perguruan tinggi, tetapi adalah tanda bahwa seseorang tersebut telah mencapai suatu strata knowledge tertentu sesuai dengan jenjang yang dia capai. Saya baru-baru ini mendapatkan pencerahan oleh suatu istilah yang menarik sekali, yaitu traveling text. Beda antara lulusan SMA dengan orang yang menginjakkan kaki di perguruan tinggi sebagai mahasiswa itu, bagaimana dia itu mendapatkan kesempatan dalam kurun waktu tertentu untuk mematangkan konsep berpikir yang terstruktur. Memang seorang sarjana strata 1 tidak diberikan suatu harapan bahwa dia begitu selesai sarjana akan langsung siap pakai. Seorang sarjana lulusan perguruan tinggi itu adalah seseorang yang knowledgeable, tetapi bukan seseorang yang skillful, kecuali perguruan-perguruan tinggi atau lembaga-lembaga tinggi yang memang lebih menekankan kepada aspek keterampilan, kejuruan, seperti misalnya politeknik dan sebagainya. Sarjana itu ada suatu faktor pembeda, diferensiasi factors, antara seorang sarjana dengan yang bukan sarjana, yaitu kembali lagi dalam soal konsep berpikir yang struktur. Seorang lulusan strata 2 atau master atau magister itu diharapkan mampu untuk melakukan sintesis terhadap berbagai teori-teori yang dia pelajari di dalam pada masa dia menempuh studi, dan akhirnya dia akan mendapatkan suatu pemikiran yang komprehensif. Pemikiran yang dihasilkan oleh seorang master atau magister lulusan sarjana strata 2 itu adalah sintesis atas topik atau bidang kajian yang dia jadikan sebagai tesisnya dia, itu hasil dari berbagai macam teori yang dia pelajari dalam kurun waktu dia mengambil master atau magister. Seorang doktor ya, yang mana itu adalah lulusan strata 3, itu adalah jenjang akademis tertinggi dari yang bisa dicapai oleh seseorang, itu adalah dia yang mampu untuk menghasilkan kebaruan dari sisi teori, kebaruan dari sisi konsep, kebaruan dari sisi metodologi, atau dia menghasilkan suatu inovasi atau suatu pembaruan atau suatu modifikasi dari teori yang ada, dari produk yang ada, dari pemikiran yang ada, dari postulat-postulat yang ada, menghasilkan suatu postulat atau teori yang baru. Apakah jenjang strata 1, strata 2, strata 3, seorang sarjana, seorang master atau magister, seorang doktor atau PhD itu tidak diperlukan? Oh, mereka itulah yang akan menghela peradaban manusia itu kepada peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan dengan peradaban sebelumnya. Sebagaimana seorang wanita yang menjadi pendiri Universitas Indo yang pertama kalinya, nama beliau adalah Fatimah Al-Fihri, di abad 9 Masehi. Beliau itu yang mendirikan universitas formal untuk yang pertama kali. Jauh sebelumnya, 500 tahun sebelum Masehi atau sekitar 2500 tahun yang lalu, Plato, seorang pemikir, seorang filsuf, seorang polimath, itu mendirikan semacam perguruan tinggi untuk yang pertama kali yang namanya akademia. Jadi perjalanan sebuah ijazah, perjalanan sebuah gelar yang diperoleh oleh seseorang itu bukan hanya sekedar sebagai tanda bahwa dia pernah sekolah, atau dia pernah kuliah, atau dia pernah berada di perguruan tinggi sebagai bagian dari sivitas akademika suatu perguruan tinggi,
tetapi adalah tanda bahwa seseorang tersebut telah mencapai suatu strata knowledge tertentu sesuai dengan jenjang yang dia capai. Saya baru-baru ini mendapatkan pencerahan oleh suatu istilah yang menarik sekali, yaitu traveling text. Traveling text itu suatu nomenklatur yang biasa dalam dunia non ilmu ya, tetapi ketika nomenklatur itu dibawa dalam ranah akademisi, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Dalam bahasa riset itu kurang lebih disebut sebagai translational research atau integrative research atau integrative study. Jadi bagaimana seseorang, kalau kita dalam konteks traveling text, jadi sebuah teks atau narasi, baik itu secara translasi atau secara tafsir, ya, atau secara interpretasi, itu kemudian dibawa menjangkau, melampaui dari ilmu yang dimana teks itu berasal atau ilmu itu berasal. Jadi sebuah narasi ilmu itu dibawa melampaui batas, beyond, ya, menjadi bridging, menjadi suatu jembatan pemikiran, conceptual bridging, atau menjadi suatu teori yang menghimpun berbagai macam teori-teori yang berasal dari berbagai macam bidang ilmu. Dan traveling text ini pertama kali diluncurkan di Cordoba beberapa waktu yang lalu dan melahirkan banyak sekali pemikiran-pemikiran baru yang genuine, yang orisinal, yang akan sangat bermanfaat bagi bidang ilmu, bagi kemajuan ilmu pengetahuan apabila itu menjadi suatu kebiasaan dalam dunia akademisi. Bagaimana seseorang ketika dia mendapatkan fasilitas, mendapatkan privilege untuk belajar di suatu perguruan tinggi, dia mendapatkan peluang untuk bisa mempelajari berbagai bidang ilmu tanpa harus terkotak-kotak antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Saat ini saya sedang menempuh beberapa program strata 3 atau doktoral, dan disitulah saya merasa sangat-sangat mendapatkan anugerah atau karunia. Karena pada saat itulah saya betul-betul bisa memperjalankan atau menjalani suatu yang disebut sebagai traveling text. Saya melakukan traveling terhadap teks-teks, terhadap konteks-konteks antara ilmu satu dengan ilmu yang lain. Dan itu membuat berbagai macam pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan, ide-ide yang original, gagasan-gagasan yang honest, yang jujur, itu bisa didapatkan. Dan sebetulnya bukan hanya saya loh ya, di Indonesia atau bahkan di dunia ya, orang yang menempuh program S3 dalam satu waktu beberapa bidang ilmu itu biasa-biasa saja. Tidak hal yang biasa, tidak hal yang istimewa sekali, biasa-biasa saja. Asalkan dia memiliki waktu, memiliki tenaga, dia memiliki kapasitas, dia bisa mengakses berbagai macam fasilitas, dia mendapatkan peluang-peluang untuk belajar, apa salahnya? Dan ini bukan sesuatu yang istimewa sekali, bukan sesuatu yang bluffing, bukan sesuatu yang istimewa. Menurut saya ya biasa-biasa saja. Saya ini sedang kuliah ya di salah satu perguruan tinggi itu bersama dengan seorang dokter ya dari benua Afrika. Beliau adalah seorang spesialis dan sudah memiliki 4 master dari berbagai negara. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan strata 3-nya. Dan itu sesuatu yang biasa. Ada lagi teman saya bahkan sudah PhD di salah satu perguruan tinggi di luar negeri dan sekarang sedang menempuh second PhD-nya. Jadi biasa-biasa saja itu, dan tidak usah harus dianggap itu sebagai sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang bluffing, sesuatu yang biasa-biasa saja lah, biasa-biasa saja. Intinya orang bisa punya gelar sarjana 1, 2, 3 itu biasa-biasa saja. Orang mempunyai gelar master 1, 2, 3, 4, 5 biasa-biasa saja. Bahkan orang yang memiliki strata 3 atau sedang menempuh bidang program S3 secara paralel itu biasa-biasa saja. Nggak ada yang istimewa. Bahkan saya justru ingin melakukan ini karena saya mempercayai bahwa kita punya otak itu sama kapasitasnya.
tergantung bagaimana kita mau menggunakannya semaksimal mungkin atau tidak. Saat ini saya sedang menantang otak saya untuk bagaimana saya berpikir dalam satu waktu antara bidang eksakta dan bidang non eksakta yang memiliki satu garis yang sangat lebar, ya, di mana pertemuan kedua bidang ilmu, ya, yang sangat berbeda itu nanti saya harapkan akan menghasilkan suatu himpunan pemikiran yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Jadi sekali lagi ya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya, apa yang sedang saya lakukan ini adalah suatu langkah besar bagi saya, tapi sebenarnya ada langkah biasa-biasa saja bagi orang yang sudah melakukannya. Saya hanya sekedar menjadikan diri saya ini inspirasi yang paling kecil tentu saja buat anak-anak saya, buat anaknya teman-teman saya, buat teman-teman saya, buat ya sebanyak mungkin orang yang mau terinspirasi oleh saya. Bagaimana saya bisa menjalankan ini dengan baik, menghasilkan novelty atau kebaruan-kebaruan pemikiran, dan lebih dari itu bisa diaplikasikan untuk kemaslahatan, untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi umat manusia.